Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Rian. Oke, akhirnya gue bikin video lagi setelah sekian lama. Jadi kemarin ada temen gue nanya, ngomong gitu ke gue, "Ian, ajarin gue ngedesain dong." Gue bilang ayo gitu, belajar hal baru mumpung lagi banyak waktu di saat pandemi gini. Terus dia ngomong lagi, pakai apa Yan? Canva ya? Nah, kita akan jelaskan Canva untuk desain. Setelah dia ngomong Canva, gue tanya lagi, lu belajar desain untuk apa? Gue bilang gitu. Kalau lu belajar desain untuk cari duit, tentu Canva kurang. Cuman kalau lu mau belajar desain untuk sekedar bikin konten di sosial media yang kontennya itu edukasi, ada background, ada teks, ada foto yang editan standar, tentu Canva itu mumpuni gitu, dia bisa seperti itu. Lu mau bikin sedikit-sedikit animasi, kolase foto, itu di Canva bisa. Tapi kalau lu mau mencari duit, kerja hal baru sebagai desainer dengan menggunakan Canva, tentu itu sangat kurang ya. Gue nggak ngejudge gitu, pengguna Canva gitu yang benar-benar untuk kerja sih. Cuman gue juga menggunakan Canva gitu, cuman untuk hal yang berbeda. Nanti gue jelasin. Jadi Canva tuh kan gue udah nginstal Canva juga di HP gue. Jadi Canva kan itu fiturnya terbatas ya. Dia fiturnya nggak banyak gitu. Kalau lo mau kerja dengan menggunakan Canva, jadi desainer dengan menggunakan Canva, itu tentu sangat kurang sih menurut gue ya. Tapi gue salut juga buat beberapa temen yang ada di Instagram, banyak juga gitu yang desainer Canva gitu, yang dia bikin konten pakai Canva. Nah, buat lo kalau mau sekedar bikin konten yang tentang edukasi gitu, ada background, ada gambar, ya pakai Canva cukup. Cuman kalau lo mau kerja menggunakan Canva itu menurut gue kurang. Kenapa? Pertama, Canva nggak setotalitas sebagaimana software desain lainnya kayak Adobe Photoshop, Illustrator, terus ada Corel Draw, ada Affinity Designer, ada beberapa software desain lainnya yang open source juga yang gratis. Beda kayak Canva gitu. Nah, di desain software PC itu beda sama kayak yang di HP tentunya ya. Kalau di HP ya sekedar lu bikin konten, gambar, background, foto, kolase foto, template animasi. Kan Canva itu kan fitur utamanya template-nya itu bagus-bagus ya. Banyak temen gue juga, ada beberapa temen gue jadi desainer template Canva gitu. Dia bikin template, dia bikin terus setor ke Canva, dapat duit di situ. Nah, kalau lu mau jadi menggunakan Canva untuk menjadi desainer, menjadi kerja, itu menurut gue kurang. Jangan. Nah, buat lu yang udah menggunakan Canva gitu, yang udah cukup jago, terus dengan cukup pede mau mencari kerja dengan bermodal Canva, tentu itu sangat kurang. Saran gue, lu lebih baik mempelajari software lain, mempelajari hal baru gitu, contohnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, untuk lu pelajarin gitu, untuk lu kerja di komputer gitu. Apa yang Canva bisa, itu pasti bisa di Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Affinity Designer, apalagi ya, itu pasti semua bisa di situ. Cuman yang Photoshop bisa, Illustrator bisa, itu nggak bisa di Canva. Corel Draw bisa, lu nggak bisa di Canva. Lu harus belajar hal baru, lu harus pelajarin juga software desain. Saran gue jangan terlalu, gue juga nggak pede, gue juga nggak nganggap gue desainer lah, nggak pede gue. Masih banyak temen-temen gue yang jadi desainer yang udah cukup bagus, ilustrasinya bagus, tipografinya bagus, dan banyak yang temen gue yang lebih baik. Cuma dia nggak bikin channel YouTube. Bedanya gue ngebacot aja. Nah, di Photoshop bisa, Illustrator bisa, di Canva nggak bisa. Lo harus pelajarin hal baru di yang software di komputer. Nanti ketika lu udah pelajarin beberapa software di komputer kayak Photoshop, Illustrator dan lain-lain, lu bakal nyadari bahwa oh iya, Canva tuh
cuman sedikit gitu yang Canva tuh sedikit gitu. Yang baru lu tahu di Canva tuh ternyata di Photoshop, Illustrator dan CorelDRAW tuh lebih banyak yang bisa lu explore gitu. Dari lu bisa bikin background sendiri, Canva nggak bisa kan bikin background sendiri. Nah tuh Canva, Photoshop bisa bikin background sendiri. Di Photoshop bahkan lu kalau lu mau pakai font, lu bisa install font jutaan, ratusan ribu font bisa lu install di komputer gitu. Lu bahkan ketika menggunakan font, lu bisa geser kerningnya, geser garis atas bawahnya, ngatur tipografi itu sesuka lu gitu. Ya di Canva juga bisa gitu, cuman di Photoshop lebih luas gitu. Ini gue kayaknya sekali lagi gue yang buat teman lu yang nontonnya skip, gue nggak ngejudge pengguna Canva gitu. Pengguna Canva banyak yang lebih banyak yang bagus juga, cuman kalau buat nyari uang di Canva menurut gue kurang gitu. Di Photoshop, Illustrator dan CorelDRAW bisa itu geser-geser teks, antar teks gitu, antar huruf gitu, antar baris. Di Canva belum tentu bisa sesuka hati lo gitu. Nah bahkan di Photoshop, Illustrator tuh kayak lu bisa ngasih tekstur sendiri di huruf lo gitu. Lu bisa ngerubah huruf lo menjadi bentuk shape, jadi Pathfinder gitu, menggunakan jadi outlines gitu. Lu bisa garis miring-miringin ujung-ujungnya, lu bisa dari ujungnya tajam menjadi rounded gitu kan. Di Canva itu belum tentu bisa. Nah belum lagi lu harus menggunakan efek kayak terserah lu lah, efek misalkan ya efek standar yang di Photoshop lah, blending. Di blending option ada outer glow, ada inner glow, ada inner shadow, ada apa lagi, drop shadow, ada emboss, ada di tekstur, pattern, ada satin, color overlay. Ya di Photoshop banyak fitur yang bisa lo gunakan untuk ngedesain gitu. Beda dengan Canva. Sekali lagi gue nggak ngejudge pengguna Canva. Pengguna Canva, ntar gue minum dulu, gue haus. Nah banyak fitur-fitur yang di Photoshop Illustrator bisa, Canva nggak bisa. Contohnya lagi tuh dari dua ya. Pertama background, kedua huruf teks, nah ketiga ilustrasi. Selama ini kan lo kalau udah pede, udah bisa Canva dengan bisa buat ngelamar kerja gitu, ya bagus gitu, ada pede gitu. Cuman buat lo mencari kerja yang lebih rate-nya lebih tinggi, Canva kurang. Di Canva itu kayak contohnya tadi background nggak bisa, lu teks tipografinya kurang gitu buat explore. Nah yang ketiga ini lu nggak bisa bikin ilustrasi sendiri gitu. Lu buat bikin animasi ilustrasi orang lu belum tentu bisa. Lu buat nge-crop foto gitu, nge-crop foto mungkin di software lain banyak bisa ya, di kayak kalau di internet yang online nge-crop foto ada remove background.bg apa kalau nggak salah, remove.background.bg itu bisa. Dia dengan background asalkan putih, dia bisa orangnya itu ke crop gitu, cukup halus kalau buat di remove background tuh pluginsnya di Photoshop cukup rapi. Cuman di kayaknya untuk di background yang riwo gitu, kayak buat badan dan background itu sama-sama, misalkan baju warna hitam, background warna abu tua atau hitam muda, dan banyak elemen-elemen lainnya yang kurang ngebuat orang menjadi fokus. Mungkin menurut gue di software yang online kayak gitu belum bisa. Cuman kalau di Photoshop itu udah pasti bisa, dan lu butuh kedetailan kan. Lu butuh nggak cuma harus ngedesain di layar yang sekecil ini gitu. Lu butuh layar yang lebih lebar gitu. Tadi 14 inch di ukuran laptop atau 24 inch gitu. Nah itu yang pertama tadi background, kedua teks, ketiga ilustrasi ya. Itu kan background yang gue jelasin dulu. Kan selama ini kan lu masih menggunakan background template ya di Canva gitu. Selama ini Canva yang diunggulkan juga template-nya bagus-bagus. Dia bisa bikin ucapan greetings ulang tahun, apalagi ya, undangan, apalagi ucapan-ucapan, kolase foto. Cuman ya itu lu nggak bisa bikin background sendiri. Misalkan lu butuh background yang harus ditambahin efek-efek retakan, dan retakannya lu harus ngambil dari source lain gitu. Misalkan lu ngambil dari Freepik atau Flat Icon, kan lu butuh
software yang bisa ngebuka itu loh. Lu bisa nah kalau misalkan lu download background ya, lu download background di Freepik itu di gambarnya sebelum pas lu buka dari zip itu kan ada watermark kayak gitu di tengah kadang-kadang Freepik. Nah lu kan butuh ngehapus itu loh. Nah buat lu nanti tambahin di background di yang kecil-kecil di ujung gambar gitu. Nah lu butuh pelajarin software itu berarti. Apalagi background, teks, dan apa tadi? Ilustrasi. Nah yang keempat mungkin lu belum tentu bisa efek foto kayak gini, lighting. Nah misalkan lu mungkin udah nge-crop bisa lah, nge-crop bisa, cuman kan efek-efek lighting kayak gini nggak bisa. Lu butuh nambahin efek-efek gambar, efek-efek lampu warna biru atau warna merah gitu, atau ada gimana gitu. Lu pasti kan butuh touch up lagi fotonya gitu. Lu butuh di Photoshop tuh, kalau kayak di Photoshop tuh nambahin efek-efek kayak gini tuh butuh kayak bisa brush, bisa apa lagi, bisa brush, bisa pakai arsiran kayak gitu yang ngebuat efeknya menjadi lebih bagus gitu. Kalau di Canva kan belum tentu bisa ya. Oke. Tadi gue bilang gue menggunakan Canva. Iya, gue menggunakan Canva untuk untuk story. Lebih tepatnya kan gue kerja ya. Nah, gue tuh kadang-kadang teman gue ada yang request bikin story gitu, buat di foto di story kantor gitu. Itu biasanya gabungin foto, background, dan dan teks gitu. Nah teksnya itu berubah-berubah kalau lagi pengen mendadak. Makanya kadang-kadang gue mendadak kalau gue lagi naik kereta atau gue lagi naik kendaraan umum tuh, gue bisa ngerjain saat itu juga gitu. Dia nge-request story news gitu misalkan, gue cuma tinggal butuh download fotonya dan gue copy teksnya yang dikirimin via WhatsApp, gue tempelin di Canva gitu. Jadi contohnya gue bakal dikasih lihat ini contohnya nih. Buat yang belum tahu, gue kerja di Persita Tangerang, klub bola. Nah ini contohnya, gue pernah ngedesain ini. Nih ini, nah nih keblur ya. Nih ini kan gue teksnya ini kan gue copy dari WhatsApp dan gue tinggal ceplokin gambarnya aja sebagai background. Tapi gue background utamanya udah ada nih yang ungu ini. Nah ini ada backgroundnya, ada pattern warna, ada garis-garis panah warna pink, ada background warna ungu, ada backgroundnya warna ungu putih gitu, garis-garis. Lu nggak kelihatan kayaknya di situ ya, agak ngeblur. Nah di sini ada teksnya juga, ada swipe up untuk berita selengkapnya. Kan ini termasuk background ya. Gue cuma butuh ganti teksnya ini doang. Dan ini yang tahun 2019. Gue pakai, waktu itu gue ngeditnya sebenarnya nggak pakai Canva. Gue ngeditnya gue pakai Photoshop mobile kayaknya deh. Dan ini kan yang tahun 2019. Nah ini tahun 2020 nih. Contohnya nih. Sama, masih menggunakan, gue masih kadang-kadang masih copy ini menggunakan software di Photoshop gitu. Nah ini contohnya, ini template baru. Nah ini kan background nih, udah background ungu juga nih, teks kuning juga sama kayak tadi. Bacanya swipe up untuk selengkapnya. Jadi kan ini kapanpun dia mau nge-request, kalau gue lagi nggak megang laptop atau gue lagi pergi, ya sebenarnya gue bisa gitu. Nih contohnya, ini kan gue tinggal ceplokin gambar sebagai background, foto di sini, dan gue tinggal ganti teksnya gitu. Nah itu gue kadang-kadang gue menggunakan Canva, kadang-kadang tapi gue lebih sering menggunakan Photoshop mobile gitu. Lu bisa menggunakan Canva, cuman fitur Canva terbatas. Baik lagi tujuan lo apa. Kalau tujuan lo belajar desain menggunakan Canva untuk cari uang, untuk kerja, ya tentu kurang sekali lagi. Tapi kalau lo ngedesain menggunakan Canva, tujuannya bukan untuk mencari kerja, tapi melainkan lebih untuk nolongin temen buat bikin poster pengumuman, atau greetings, ucapan ulang tahun, atau
ucapan-ucapan buat di kado ulang tahun ya, Canva bener-bener cukup mumpuni untuk lo bantu ngedesain itu. Dia banyak pilihan font, banyak pilihan background. Cuman baik lagi, tujuan lo ngedesain menggunakan Canva itu untuk apa? Nah, kalau gua kan menggunakan desain untuk hal-hal yang mendadak gitu. Kalau hal-hal mendadak dan desainnya memungkinkan emang untuk menggunakan Photoshop mobile atau Canva gitu. Baik lagi lu mau tujuannya menggunakan Canva apa. Oke, jadi kita gue udah install Canva lagi dan gue coba buka-buka Canva ya di sini ya. Di atas ini dia ada jelajahi Canva. Mungkin ini template-templatenya kali ya. Ini gue buka template logo juga coba. Oh iya, ini template-template gitu. Banyak template-nya gratis-gratis, banyak. Dia dari template-nya ya, jelajahi Canva ya, ada template Instagram, template video. Di videonya juga segmennya banyak, ada video kesehatan, video tentang diskon, video perumahan, video riasan, kecantikan, perjalanan, pengumuman acara, meme lucu. Bahkan meme andal, hebat banget Canva. Di sana ada Instagram, ada cerita Instagram, story Instagram, banyak. Super sebenarnya kalau lo buat standar buat bikin konten-konten doang, Canva emang udah paling gila, dia template-nya udah banyak banget. Berarti ada post Instagram, ada video, ada cerita Instagram, ada logo, ada poster. Ini gila sih, ada poster. Paling atas tuh kebanyakan poster virus tentang corona gitu. Dan dia tuh bisa balik lagi, dan dia template-nya itu bisa dicetak katanya, bisa dicetak. Nih, banyak banget template-nya, gila. Ada undangan juga, invitation, kartu nama, label, kolase foto, kartu. Selebaran, berarti selebaran. Ada CV, ada sampul Facebook, Twitter, banyak banget gitu. Nanti gue jelasin. Di sini juga dia langsung bisa template lagi media sosial, animasi, kiriman Instagram. Tuh. Gila, banyak banget. Tapi baik lagi, yang tadi gue ceritain kan, kalau tujuan lu cuma untuk konten-konten edukasi kayak gini nih. Tuh, konten-konten edukasi. Ya ini udah bagus banget gitu, ilustrasinya udah bener-bener lu nggak harus nyari ilustrasi lagi di free pick atau di flat icon gitu, udah bener-bener dia template dulu, tinggal ganti nama lu doang di bawahnya gitu. Nah, nih template-nya banyak banget emang. Nah, balik lagi, tapi kalau lu konten lu mau edukasi ya ini udah cukup mumpuni sih. Udah bagus banget. Tapi balik lagi, kan tadi yang udah hal-hal yang tadi gue udah jelasin, 4 hal itu. Dia dari background, teks, ilustrasi dan efek-efek, nggak semua bisa bisa di Canva. Cuman kalau lu cuman orang biasa, bukan menjadikan Canva sebagai tempat mencari uang, Canva bener-bener membantu banget. Gue rekomen banget emang Canva sebenarnya. Gue lupa juga, gue juga ada teman gue yang ngomong, gue ditanyain bisa desain pakai Canva atau enggak, bilang dalam kata teman gue bilang, dalam hati, jangankan Canva pak, buset. Gokil sih emang Canva, bener-bener kayak udah, mungkin tuh temen gue ketika lagi liburan kali ya, udah nggak megang laptop, ditanya sama bosnya kali ya, tolong desainin ini dong, iya temen gue harus pakai Canva gitu. Jadi ditanyain bisa pakai Canva atau enggak. Nah, baik lagi, desain software itu juga menentukan rate dari nilai dari ini ya, bayaran fee dari buat desainer ya. Kalau dia sebagai Canva ya template standar, dibayar standar juga. Cuman kalau dia bisa template baru gitu, hal-hal baru, tentu bayarannya bakal lebih tinggi gitu. Lebih tepatnya sih software yang dia gunakan menentukan harga bayaran atau fee, atau lebih tepatnya fee sih. Software yang digunakan menentukan juga fee yang dia pakai, dia yang terima gitu. Sekali lagi, gue nggak ngejudge, banyak desainer Canva, user Canva yang justru konten-kontennya itu di Photoshop dia desain menggunakan Canva, itu kontennya tuh benar-benar mengedukasi gitu.
kalau lu cuman untuk mengedukasi, konten-konten mengedukasi di Instagram yang dia model carousel tuh 10 post, background text itu Canva itu bener-bener cukup mumpuni gitu. Cuman kalau lu pakai Canva untuk kerja ya kayaknya kurang. Lu harus belajar software baru gitu. Jangan terlalu bangga dengan skill apa yang lu punya gitu. Gue juga desain nggak ngedesain doang, gue juga belajar animasi gitu. Gue nggak belajar animasi, gue belajar After Effects, edit video. Yang pasti jangan cepet puas, jangan berasa terlalu bangga ilmu yang kita punya terlalu udah cukup gitu. Yang penting harus belajar hal baru gitu. Kayak gue belajar After Effects, gue pengen sebenarnya untuk edit video, gue belajar Adobe Premiere untuk edit video juga, dan gue sebenarnya juga pengen belajar 3D Max. Cuman waktu itu gue pernah 3D Max pernah belajar tahun 2013-2014 gitu, cuman karena laptop gue nggak mumpuni. Bahkan sampai sekarang laptop gue alhamdulillah MacBook 2017 gitu. Cuman karena nggak mumpuni untuk 3D Max, jadinya gue belum sempet lagi. Nah, gue mengembangkan sayap gue dari desainer grafis itu ya ke sisi edit video gitu. Jadi jangan terlalu bangga dengan skill yang punya, pelajari hal-hal baru, jangan lupa. Oke, dari gue segini aja, semoga membantu buat desainer Canva yang buat teman-teman yang menggunakan Canva untuk konten edukasional di Instagram. Gue cukup bangga dengan kalian karena gue gak terlalu jago menggunakan Canva gitu, karena gue lebih banyak mengeksplor di PC gitu. Sekali lagi semoga membantu dan mengasih pandangan dari desainer, ngasih pandangan dari sisi gue yang biasa kerja dari software komputer buat para desainer Canva. Kalian hebat. Dah, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman. Kalau kalian merasa berguna, dan kalau nggak merasa berguna ya pencet tombol dislike aja. Dadah.